bergejolak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Dia, terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Dan umat lingkungan Tresia dipersilakan untuk membagikan daun palma. Baru saja mereka elu-elukan Yesus, Hosana, Hosana. Tetapi beberapa waktu kemudian mereka ubah elu-elu itu dengan mengatakan, salibkan Dia, salibkan Dia. Diharapkan lewat perayaan Minggu Palma ini, kita tidak seperti itu, tetapi setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita mohonkan berkat dari Tuhan, agar Tuhanlah yang memberkati daun palma yang telah disiapkan ini, agar menjadi tanda, simbol, pengingat bagi kita untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Marilah kita berdoa. Menuju Yerusalem, kami mohon semoga kelak kami pun Engkau perkenankan memasuki Yerusalem surgawi berkat cinta kasih Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Yerusalem dan sudah hampir sampai ke Betania di lereng Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang murid mendahuluinya. Ia berpesan kepada mereka, pergilah ke dusun di depanmu itu, dan segera sesudah masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor anak keledai tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bukalah talinya dan bawalah kemari. Dan kalau ada orang yang bertanya, mau apa kamu? Katakanlah, Tuhan memerlukannya. Maka orang itu akan memberi izin. Lalu kedua murid itu pergi, dan mereka dapati anak keledai itu tertambat di luar, dekat pintu di jalan, dan mereka membuka talinya. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kedua murid menjawab seperti yang dipesan oleh Yesus. Lalu mereka dibiarkan. Mereka menuntun keledai itu kepada Yesus dan meletakkan pakaian mereka di atas punggung keledai itu. Lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, yang lain memotong. Terpujilah kerajaan Bapa Daud yang kini tiba. Terpujilah
yang maha tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, berkat. Dikala Yesus disambut, mari ke Yerusalem, umat bangkai lautan dengan damai di tangan. Dikala Yesus Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putramu mengenakan kemanusiaan kami dan menanggung salib yang hina. Kami mohon bukakanlah kami misteri sengsara dan wafatnya, agar kami bersedia mengikuti jejaknya dan memanggul salibnya sebagai hamba-hamba yang mengikuti rajanya dalam tukar. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti cambuknya. Allah
pahala, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat lalu diiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, dan mendirikannya dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata kepada seorang yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hendaklah Kristus, Raja orang Israel itu, turun dari salib dan sekarang, agar kita lihat, kita percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghina Dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saja keledai, binatang yang baru, pemalas, bodoh, yang tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, mau bersedia membantu Yesus untuk menghantar Yesus ke Yerusalem supaya Yesus dapat melaksanakan tugas yang mulia menyelamatkan manusia, bagaimana dengan kita? Tentu kita merasa bahwa lebih dari keledai. Mungkin kita ada yang merasa lebih ganteng dari yang lain. Mungkin ada dari kita yang merasa pintar, kaya, cantik. Maukah kamu dengan menggunakan yang ada pada dirimu untuk membawa supaya orang mengenal Yesus dan Yesus bisa menyelamatkan banyak orang? Bersediakah kita membawa Yesus untuk menyelamatkan banyak orang? Mari kita menggunakan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dalam kelemahan-kelemahan yang kita miliki, jangan langsung merasa down karena berbeda dengan orang lain. Orang lain lebih hebat, lalu kita merasa minder dan mundur, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Ingat, sekurang-kurangnya kita, selemah-lemahnya kita, ngakukun pun kita, atau ada utuh-utuhnya kita pun, atau kita memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kelemahan yang ada dalam diri kita. Ingat, Tuhan
Tuhan memerlukan, Tuhan menghormati, Tuhan menghargai. Keledai saja, binatang saja dihormati oleh Yesus. Bahkan binatang yang paling bodoh, yang nilainya rendah, dipakai oleh Yesus. Rikok doi dipakai, apalagi kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak, kalau kita sering malas di gereja, kerjamu hanya di kedua marmitu, lupa istri, lupa anak, sering berkelahi dengan istrimu, sering berkelahi dengan suamimu, sedikit-sedikit lempar, sedikit-sedikit ribut, sering mengerumpi, menggosip, panako, ninja, maka kita lebih rendah dari keledai itu. Lebih rendah dari keledai. Dan ingat bahwa kita semua diperlukan oleh Tuhan untuk membantu dia, untuk membawa Yesus, memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, dan menyalurkan kasih Yesus kepada siapa saja. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak umatku yang dicintai oleh Tuhan, kita dipanggil bukan untuk membawa, bukan kita dipanggil bukan untuk memperkenalkan simbolik. Dan mengikuti jejaknya dengan setia. Kita mohon. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, di Minggu Palma ini kami mau bersyukur di hadapan Tuhan atas umur yang panjang, ulang tahun yang kau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersyukur di hadapan-Mu bersama Alfredo Aritonang yang berulang tahun ke-20 tahun, Maria Adeyosin yang berulang tahun ke-17, Santa Dewi Permatasari Guru Sagala yang berulang tahun ke-25 tahun, dan Luciana Saragi yang ke-46 tahun, serta saudari kami Maria Francisca Simatupang yang berulang tahun ke-21. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, di hari raya besar ini kami bersyukur atas umur yang panjang, kasih karunia yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dan kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka, supaya mereka selalu Engkau berikan kesehatan, rezeki, Engkau memberikan berkat-berkat yang mereka butuhkan untuk perjalanan kehidupan mereka di dunia ini. Sehingga dengan berkat-Mu yang kudus itu, mereka dimampukan untuk setia beriman kepada-Mu dan melaksanakan apa yang Kau ajarkan yang terbaik bagi dunia ini. Kita mohon.
Berdoalah saudara-saudari supaya Kristus itu kami kau perkenankan untuk menyerupai Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kehadapan Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan sumber segala kekudusan. Segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan dalam nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati supaya Engkau sudi berkenan menguduskan persembahan kami ini dengan roh. Agunglah misteri iman kita.
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, petugas liturgi Tri Hari Suci dan Pesta Paskah. Yang pertama, petugas liturgi pada Misa Kamis Putih pada tanggal 28 Maret 2024. Misa masuk pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Petugas liturgi Lektor 1 Ibu Rosmaida Borugalinggi, Lektor 2 Bapak Andre Simanjuntak, Mazmur Ibu Marco Guru Huta Barat, Dirijen Ibu Yohanes Guru Manulang, Doa umat Ibu Kevin Guru Sinaga dari Guru SMP Yosef Arnoldi. Persembahan dan kolektan lingkungan Santo Agustinus. Organis Bapak Alexandra Amora Janise Simarmata. Untuk daftar para rasul dari lingkungan Santa Teresia, yang pertama Bapak Yesi Simanjuntak, yang kedua Bapak Yohanes Situmorang, yang ketiga Bapak Rafael Sinambela. Dari lingkungan Santo Thomas Aquinas, yang pertama Bapak Arta Sitanggang, yang kedua Bapak Angel Siagian, yang ketiga Bapak Paima Sinaga. Dari lingkungan Santo Agustinus, yang pertama Bapak Gadiel Situmorang, yang kedua Bapak Angel Sihombi. Dari lingkungan Santo Mikael, yang pertama Bapak Mesra Silalahi, yang kedua Opung Pirgo Nenggolan. Dari lingkungan Santo Anselmus, yang pertama Opung Rafael Siagian, yang kedua Bapak Aura Situmorang. JR atau gladi resik dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Dimohon kepada para rasul untuk juga mengikuti JR pada hari tersebut. Perayaan Jalan Salib dan Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024. Jalan Salib Hidup dilaksanakan pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi yang ditanggung-jawabi atau dilaksanakan oleh OMK. Lalu kita masuk di Jumat Agung. Misa masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Petugas liturgi Lektor 1 Ibu Elis, Lektor 2 Saudara Yunus Simarmata, Mazmur Saudara Lerunsius Siregar, Dirijen
Ibu Koko Guru Raja Buku, doa umat meriam yang dibawakan oleh pastor. Pasio atau pembaca sengsara Yesus. Yang pertama, Bapak Alexandra Amora Janise Simarmata. Yang kedua, Bapak Quinsa Sagala. Yang ketiga, Opung Alexandra Amora Janise Simarmata. JR atau gladi resik dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Untuk perayaan Misa Sabtu Suci pada tanggal 30 Maret 2024, Misa masuk pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Petugas liturgi Lektor 1 Bapak Ansen Manuru, Lektor 2 Bapak Taruh Sekali dari lingkungan Santo Agustinus, Lektor 3 Ibu Prastika Depari, Lektor 4 Ibu Widya Tamba dari lingkungan Santo Anselmus, Mazmur 1 Ibu Yesi Guru Napitu, Mazmur 2 Saudara Dianto Sihombing, Mazmur 3 Ibu Elsa Guru Tarigan, Haleluya Ibu Radu Guru Nebaho, Dirjen Ibu Kevin Guru Sinaga, doa umat Ibu Eri Guru Ginting, Ibu Boy Guru Haluhu, dan Opung Cantika Guru Manulang. Mada Pasca Saudara Silvia Arepa, organis Bapak Alexandra Amora Janise Simarmata, litani kudus suster, persembahan dan kolektan lingkungan Santo Anselmus. JR atau gladi resik dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Untuk perayaan Misa Hari Raya Paskah tanggal 31 Maret 2024, Misa masuk pukul 9 WIB atau jam 9 pagi. Petugas liturgi Lektor 1 Bapak Niko Purga, Lektor 2 Saudari Mai Prasiska Guru Situmorang, Mazmur Opung Cantika Guru Manulang, dan Ibu Gita Guru Sembiring. Dirjen Ibu Koko Guru Raja Buku, doa umat Ibu Epan Guru Sihombing, persembahan dan kolektan lingkungan Santa Teresia dan Santo Thomas Aquinas, organis Bapak J. Sitindaun. Untuk jadwal dan segala kegiatan Paskah boleh dilihat kembali di majalah dinding gereja di dekat pintu keluar gereja. Pengumuman yang kedua, kolekte minggu lalu. Kolekte Sabtu sore, kolekte pertama sebesar Rp825.000, kolekte bangunan sebesar Rp700.000. Kolekte minggu pagi, kolekte pertama sebesar Rp2.773.000, kolekte bangunan sebesar Rp2.166.000, kolekte jalan salib sebesar Rp264.000. Yang ketiga, jadwal doa lingkungan. Doa lingkungan Santa Teresia di rumah keluarga Bapak Jiu Nababan, Ibu Guru Situmorang. Doa lingkungan Santo Thomas Aquinas di rumah keluarga Bapak Pulo Samusir,
Ibu Guru Simarmata. Doa lingkungan Santo Agustinus di rumah keluarga Bapak Mikael Karo Sekali, Ibu Guru Damani. Ada pengakuan dosa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Pengumuman tambahan. Dimohon kepada Bia dan Rin agar dapat menghadiri pertemuan dan doa bersama dengan suster pada hari Minggu hari ini tanggal 24 Maret 2024 di gereja pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Dimohon kepada kita para orang tua untuk dapat mengantarkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini. Pengumuman tambahan dari Panitia Paskah. Dalam perayaan Pesta Imamat pada tanggal 28 Maret 2024 pada hari Kamis, Panitia mengundang kepada kita seluruh panitia dan pengurus lingkungan untuk dapat hadir pada pukul 12 WIB atau jam 12 siang di Aula RPU Paroki. Yang kedua, untuk air suci disediakan perlingkungan sebanyak 1 jerigen dan itu berbentuk air masak, bukan air mentah. Air suci paling lambat diserahkan pada hari Sabtu pagi di gereja kepada Bapak Yesi Simanjunta. Pengumuman tambahan dari umat. Dimohon kepada kita yang menemukan botol air minum warna hijau di sewaktu perarakan di dilindungi, dipimpin dalam berkat